Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daru Kutni dengan NIM 2450091001. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas RTM 2 dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk ide bisnis yang saya pikirkan atau yang ingin saya jalani adalah membuat perusahaan aksesoris yang bernama Adarul Aksesoris. Ya, Adarul itu adalah nama saya sendiri dan aksesoris adalah nama pelengkap untuk perusahaan tersebut. Oke, di sini ada deskripsi perusahaan. Produk utama kami adalah membuat gelang kalung secara custom dan handmade. Fokus pada manik-manik dan aksesoris-aksesoris yang berbahan tali dan juga stainless steel. Untuk filosofi perusahaan atau filosofi ide bisnis ini adalah nama Adaru itu adalah nama saya sendiri yang saya kombinasikan dengan bahasa Arab. Dan maksud dari perusahaan ini atau visi dari perusahaan ini adalah menghilangkan kerumitan gaya. Jadi menghilangkan kerumitan gaya yang menjadi masalah bagi sebagian banyak orang antara memadukan pakaian dan aksesoris yang mereka pakai. Baik, di slide selanjutnya adalah masalah yang ingin diselesaikan. Jadi adalah beberapa masalah yang seling berseliweran atau yang menjadi permasalahan dalam era-era ini adalah yang pertama adalah kerumitan dalam memadukan aksesoris. Jadi orang-orang banyak yang sulit untuk memadukan aksesoris yang mereka pakai dengan pakaian yang mereka pakai. Yang selanjutnya adalah kurangnya pilihan kado yang personal. Jadi orang-orang yang ingin mengado atau memberi hadiah kepada orang-orang yang spesial, yang mereka anggap spesial itu kadang sulit. Saya ingin memberikan apa ya kepada dia. Nah, di sini kita bisa merekomendasikannya untuk yang memberikan hadiah tersebut. Yang terakhir adalah tampilan yang polos dan monoton. Jadi saya melihat banyak gelang-gelang atau kalung-kalung yang beredaran sekarang hanya berbentuk atau mempunyai tampilan yang monoton atau polos. Seperti kalung paling hanya stainless steel yang memakai pengait berbentuk tertentu, berbentuk pedang. Itu kalung-kalung seperti itu telah waktu saya zaman SMP atau SMA pun itu sudah ada, jadi sudah lama. Jadi saya ingin memberikan atau menciptakan produk yang terbaru atau kekinian. Untuk solusi-solusi dari masalah-masalah tersebut, yang pertama adalah menawarkan set aksesoris yang lengkap dan siap dipadukan dengan style atau pakaian mereka. Jadi kita menyediakan gelang atau kalung ataupun anting atau aksesoris dan sebagainya yang pas dipadukan dengan pakaian mereka. Yang kedua adalah menyediakan layanan kostuminasi inisial warna dengan packaging hadiah yang eksklusif. Jadi kita memberikan konsultasi kepada pelanggan yang ingin memberikan kado kepada orang yang dia anggap spesial, dan packaging juga dari kita eksklusif, jadi tidak monoton. Yang selanjutnya adalah menyediakan desain statement yang mengikuti tren terbaru. Jadi untuk produk kita ini kita akan menyediakan produk-produk yang desain-desain terbaru, kekinian, tidak akan monoton. Untuk nilai tambah, yang pertama ada kemudahan instan, pelanggan hemat waktu dan dijamin tampil lebih stylish tanpa perlu keahlian fashion. Yang kedua adalah sentuhan personal, memberikan kado yang unik, bermakna mendalam, dan sangat personal untuk orang yang tersayang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ekspresi diri. Setiap produk berfungsi sebagai statement price yang meningkatkan kepercayaan diri dan menonjolkan identitas pemakaiannya. Di slide ini adalah target pasar. Jadi untuk ide bisnis yang saya tulis di sini, untuk target pasarnya adalah terutama remaja, tingkat dewasa, awal usia 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Yang kedua adalah pelajar, mahasiswa, karyawan
yang memerlukan, apalagi intinya mahasiswa ya, memerlukan style-style yang pas dan mencolok untuk penampilan mereka. Dan yang ketiga adalah pecinta fashion statement. Jadi para kolektor-kolektor yang suka mengoleksi itu adalah target pasar kita. Cuman kita tidak terlalu fokus kepada ke situ. Nah, yang keempat ini adalah pasangan muda. Jadi banyak orang yang berpacaran ini kadang memberi gelang couple atau bersamaan bareng, terus kalung couple, dan itu adalah target pasar kita. Di slide selanjutnya adalah resiko dan cara mitigasinya. Jadi resiko-resiko yang akan kita hadapi dan kita harus siap menghadapi itu semua. Yang pertama adalah keterbatasan kapasitas produk. Jadi produk yang kita buat itu terbatas, kapasitasnya terbatas. Nah, untuk mengatasinya adalah kita untuk pertama kita buat alur kerja secara efisien seperti dalam sistem PO atau pre-order. Yang kedua adalah ketergantungan pada pemasok bahan baku ya. Jadi pemasok bahan baku yang kita punya itu kadang terbatas stoknya, seperti stainless yang untuk kalung dan lain sebagainya. Solusinya adalah kita memiliki 2-3 minimal pemasok inti atau utama yang sudah kontrak dengan kita. Dan yang ketiga adalah perubahan tren fashion yang cepat. Jadi kadang di era sekarang tren-tren itu kadang hanya beberapa saat. Ini tren beberapa saat, beberapa bulan. Sudah bulan berikutnya pindah lagi tren ke tren yang lain. Nah, yang terakhir adalah persaingan harga yang sangat ketat ya. Jadi orang-orang sekarang membeli barang itu tidak mementingkan kadang kualitasnya, yang penting harga murah, kualitas gimana nanti. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi kita harus tekankan nilai tambah yang tinggi untuk produk kita dan harga jual yang sangat rendah. Di slide selanjutnya adalah rencana pendanaan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Yang pertama itu adalah bahan baku. Untuk bahan baku seperti manik-manik, tali, kawat, terus stainless, yang lain-lain, kita estimasi harga untuk pendanaan awal adalah 500.000. Dan peralatan seperti tang, obeng, dan lain-lain, kita estimasikan sebesar 200.000. Dan untuk pemasaran, untuk biaya TikTok, IG, endorse, dan lain-lain, kita estimasikan untuk pendanaan awal 300.000. Untuk pengemasan seperti logo, stiker, dan thank you card atau kartu terima kasih, kita danakan sebesar 150.000. Untuk biaya administrasi, biaya operasional, dan lain-lain, dan biaya tidak terduga lainnya, kita estimasikan sebesar 100.000. Jadi total pendanaan awal adalah Rp1.250.000. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Di slide ini adalah cara memasuki pasar. Jadi gimana caranya kita untuk memasuki pasar yang sedang tidak berjalan normal atau tidak berjalan secara stabil pada kondisi hari ini atau kondisi sekarang. Yang pertama adalah jalur online. Kita memanfaatkan jalur era digital sekarang yang berupa online, seperti kita menggunakan TikTok, Instagram, dan platform penjualan lainnya. Yang kedua, kita menggunakan jalur kemitraan atau jalur offline. Dan di sini kemitraan di sini saya memilih seperti kita mengikuti bazar, festival, dan lain-lain. Dan strategi ketiga untuk memasuki pasar adalah strategi harga dan promosi. Kita memberikan giveaway kepada pelanggan atau kita memberikan sebuah rintangan kepada pelanggan seperti games dan yang lainnya, dan game itu memenangkan hadiah yaitu berupa produk kita. Dengan seperti itu kemungkinan besar kita memasuki pasar akan lebih cepat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.